Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rahmawati. Saya dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Filsafat. NIM saya 070220 mempelajari agama melalui pendidikan. Nama saya Mbula Kenjeran Gang 1 nomor 7. Saya hobi mempelajari agama dengan menggunakan pendekatan pendidikan. Di sini saya melibatkan pemeriksaan tentang keyakinan, praktik, dan tradisi agama diajarkan, mengajarkan, dipelajari, dan disebarkan dalam lingkungan pendidikan. Perspektif ini menitik beratkan pada peran pendidikan dalam membentuk literasi agama, pemahaman lintas agama, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis terkait topik keagamaan. Ya, ini ada beberapa yang saya cantumkan pendekatan agama. Yang pertama, literasi agama. Pendekatan agama bertujuan untuk meningkatkan literasi agama, memastikan bahwa individu memiliki pengetahuan yang akurat dan terinformasikan tentang berbagai tradisi, kepercayaan, dan praktik agama. Jadi, di sini literasi agama itu sangat penting dikarenakan jika kita tidak membaca, kita juga tidak tahu asal-usul agama, cerita-cerita agama seperti ini. Jika bisa, kita akan cari informasi agama dan kita akan menyebarkan hal-hal hoax yang ada di dalam agama tersebut. Yang kedua, pemahaman antar agama. Perspektif pendidikan mendorong pemahaman dan dialog antar agama dengan menumpuk apresiasi terhadap beragam perspektif agama dan budaya, seperti sekolah yang bercampur itu kan lebih banyak berinteraksi dengan agama lain seperti Kristen dengan Islam, seperti itu. Kompetisi budaya. Dan yang ketiga, kompetisi budaya, yaitu mempelajari agama dalam konteks pendidikan berkontribusi pada kompetensi budaya, memungkinkan individu untuk menavigasi keragaman agama dengan hormat dan efektif. Jadi di sini kita akan seperti menghargai sesama antar agama, seperti yaitu tadi Kristen, agama-agama lain. Dan yang keempat ada eksplorasi etis, yaitu pendidikan agama
melibatkan siswa dalam diskusi etis, membantu mereka mempertimbangkan dimensi moral dari keyakinan dan tindakan keagamaan. Yaitu agar kita bisa berpikir apakah agama ini baik, apakah agama ini tidak, dengan yaitu mempertimbangkan dimensi moral dari keyakinan dan tindakan keagamaan. Seperti itu. Dan yang kelima, berpikir kritis. Yaitu pendekatan pendidikan mendorong keterampilan berpikir kritis ketika menganalisis teks, praktek, dan konteks sejarah keagamaan. Mereka mempromosikan penyelidikan dan analisis yang beralasan. Yaitu ini tidak lain dengan yang tadi tentang keyakinan mereka diri sendiri untuk berpikir lebih tegas, pikir lebih logis lagi, seperti itu. Dan berikutnya ada agama dan masyarakat. Perspektif pendidikan, yaitu perspektif pendidikan mengeksplorasi bagaimana agama berinteraksi dengan berbagai aspek masyarakat, termasuk politik, ekonomi, seni, dan sastra. Dan berikutnya ada konteks sejarah, yaitu analisis pendidikan, menempatkan keyakinan dan praktik keagamaan dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya. Hal ini memperkaya pemahaman siswa tentang bagaimana agama membentuk masyarakat. Yaitu seperti itu tadi, di sini kan ada agama yang kayak NU, terus Muhammadiyah, Kristen Protestan, seperti itu tadi. Dan yang ke-12, kebebasan beragaman, yaitu pendidikan agama membantu siswa memahami pentingnya kebebasan beragam sebagai hak asasi manusia mendasar. Di sini kita tidak boleh menganalisis kalau agama itu tuh salah. Kita harus kita harus menghormati. Kita tidak boleh mengklaim kalau agama itu salah dan agama kita itu benar. Itu tidak boleh ya teman-teman. Dan yang ke-13, perspektif global, yaitu pendekatan pendidikan memberikan perspektif global mengenai agama, memungkinkan siswa untuk memahami dampak keyakinan dan praktek keagamaan di berbagai wilayah dan negara. Salah. Selanjutnya, perspektif global, yaitu pendekatan pendidikan memberikan perspektif global mengenai agama, memungkinkan siswa untuk memahami dampak keyakinan dan praktek keagamaan di berbagai budaya dan wilayah. Seperti yaitu di sini seperti kita harus lebih memahami agama, keyakinan dan budaya agama lainnya, ya seperti sholat-sholatnya, kebudayaannya, kayak nyepi, kalau orang Kristen itu bilangnya nyepi itu ya, itu juga budayanya mereka. Terus ada barongsai, Idul Fitri gitu. Dan selanjutnya, refleksi kritis. Pendidikan agama mendorong siswa untuk melakukan refleksi kritis terhadap keyakinan, bias, dan asumsi mereka sendiri. Di sini mereka harus meyakini keyakinan mereka dengan apa yang pendapat mereka, seperti itu. Dan yang terakhir, dialog dan empati, yaitu lingkungan pendidikan memfasilitasi dialog terbuka dan empati, memungkinkan siswa terlibat dalam percakapan bermakna tentang agama dan spiritualis. Kesimpulannya, belajar agama lebih menyenangkan dan lebih bersemangat, apalagi kita belajarnya bersama-sama, apalagi sama teman. Oke. Oke, sampai di sini presentasi saya. See you next time. Dadah.
next time. This is dari prodi Usuluddin. Dan berarti dari